Sadar nggak sih, laci meja kita perlahan jadi kuburan elektronik? Ada HP yang layarnya retak dikit, ada yang baterainya kembung, tapi semuanya cuma didiemin sampai berdebu. Dulu, tukang servis itu pahlawan, tapi sekarang datang ke mereka rasanya kayak mau setor nyawa karena harganya nggak ngotak. Mari kita bedah, kenapa sekarang benerin HP kerasa makin sia-sia, dan kenapa industri ini perlahan dipaksa mati. Coba kalian iseng datang ke service center resmi dan tanya harga ganti panel layar OLED yang pecah. Angka yang muncul di layar kasir seringkali bikin kita pengen ketawa saking nggak masuk akalnya. Karena harganya bisa mencapai 40 hingga 50% dari harga HAP itu baru. Ini bukan kebetulan atau karena biaya pengiriman yang mahal, tapi sebuah strategi harga yang dirancang agar kita merasa bodoh jika memilih untuk memperbaiki daripada membeli unit baru. Narasinya sangat sederhana, namun mematikan. Kalau kamu harus bayar 3 juta untuk sebuah layar, kenapa nggak sekalian tambah sedikit lagi untuk bawa pulang tipe terbaru? Dengan menambah sedikit budget, kamu nggak cuma dapat layar baru, tapi juga baterai yang masih segar, chipset yang lebih kencang, dan garansi resmi yang kembali 0 km. Inilah cara halus industri memaksa kita untuk membuang barang lama dan terus memutar roda konsumerisme. Masalahnya sekarang bukan cuma soal harga part, tapi bagaimana HP modern dirancang agar mustahil diperbaiki secara terpisah. Komponen kecil seperti konektor charger atau chip audio seringkali disolder mati menjadi satu kesatuan dengan motherboard utama. Begitu ada satu titik kecil yang mengalami kerusakan atau korosi, teknisi resmi tidak akan mau repot-repot menyolder ulang. Mereka akan menyarankan kamu mengganti seluruh papan mesin yang harganya selangit. Ibaratnya seperti ban mobil kamu yang bocor, tapi pihak bengkel bilang kamu harus mengganti seluruh mesin dan transmisinya agar mobil bisa jalan lagi. Desain yang serba tertutup dan menyatu, ini membuat biaya perbaikan menjadi tidak proporsional dengan kerusakan yang ada. Kita tidak lagi membayar untuk bagian yang rusak saja, tapi dipaksa membeli komponen lain yang sebenarnya masih sehat walafiat, hanya karena mereka menempel di sirkuit yang sama. Akhirnya, kita sebagai konsumen dipaksa untuk berpikir menggunakan logika ekonomi paling dingin. Kita tidak lagi punya ruang untuk menghargai nilai fungsional barang lama, karena sistem memaksa kita menjadi sangat pragmatis. Pertimbangannya murni matematis. Berapa besar biaya yang keluar dibandingkan dengan sisa usia pakai HP tersebut setelah diservis? Jika angka servisnya terlalu mepet dengan harga jual bekasnya, barang itu seketika dianggap sebagai sampah elektronik. Kita kini berada di era di mana kita tidak lagi menghargai ketahanan barang, melainkan hanya menghitung efisiensi biaya jangka pendek. Kita dipaksa memilih mana yang paling tidak membuat dompet berdarah di akhir bulan, tanpa sempat berpikir tentang tumpukan perangkat keras yang sebenarnya masih sangat layak pakai. Budaya merawat secara perlahan telah mati, digantikan oleh budaya buang dan ganti yang menjadi tambang emas bagi para raksasa teknologi. Sadar nggak sih, HP yang dulu terasa ngebut pas baru beli, tiba-tiba jadi sering lag setelah kamu rajin melakukan update sistem operasi. Fenomena ini bukan imajinasimu belaka, melainkan strategi yang dikenal sebagai planned obsolescence. Pabrikan seringkali merilis pembaruan perangkat lunak yang fiturnya terlalu berat untuk kapasitas prosesor lama. Alih-alih mendapatkan fitur baru yang fungsional, HP kamu justru dipaksa bekerja di luar batas kemampuannya yang membuatnya terasa panas dan lemot. Kondisi ini menciptakan dilema bagi kita. Di satu sisi, kita butuh update untuk keamanan data, tapi di sisi lain, update tersebut justru menjadi bom waktu yang mempercepat kematian perangkat. Meskipun secara fisik HP kamu masih mulus dan layarnya masih bening, sistem di dalamnya sudah dibuat tua sebelum waktunya. Kamu seolah dipaksa untuk percaya bahwa satu-satunya cara mengembalikan kenyamanan saat scrolling media sosial adalah dengan membeli seri terbaru yang speknya lebih memadai. Penting untuk kita pahami bahwa servis hardware tidak akan pernah bisa menyembuhkan penyakit yang ada pada software. Kamu mungkin baru saja mengeluarkan uang Rp1.000.000 untuk mengganti baterai agar HP nggak gampang mati. Tapi kalau sistem operasinya sudah sengaja dibuat berat, HP itu tetap akan jalan kayak siput. Ganti baterai atau ganti layar tidak akan memberikan efek apapun pada kecepatan membuka aplikasi yang kian hari kian menuntut spesifikasi tinggi. Hal ini membuat investasi pada jasa servis terasa sia-sia. Bayangkan kamu sudah mengeluarkan uang banyak agar HP kembali sehat, tapi ternyata pengalaman penggunanya tetap menyiksa karena keyboard yang telat muncul atau aplikasi yang sering force close. Pada akhirnya, perbaikan fisik tidak lagi mampu mengejar ketertinggalan sistem digital yang terus dipacu oleh pengembang. Kita terjebak dalam tubuh perangkat yang sehat, namun memiliki otak yang sudah dipaksa pensiun.
Ini adalah cara yang sangat halus dan cerdik dari para brand besar untuk berbisik pelan ke telinga kita. Siklus hidup HP kamu sudah selesai. Mereka tidak perlu merusak HP kamu secara fisik, cukup dengan membuat kamu merasa frustrasi setiap kali menggunakannya. Pesan implisit ini sangat efektif karena menyerang sisi psikologis pengguna yang mendambakan kecepatan dan efisiensi dalam beraktivitas digital sehari-hari. Ujung-ujungnya, pilihan untuk membeli seri terbaru dengan angka yang lebih tinggi di belakang namanya terasa seperti satu-satunya jalan keluar yang masuk akal. Kita menyerah bukan karena barangnya hancur, tapi karena kita lelah dengan performa yang tak kunjung membaik meski sudah coba diurut di tukang servis. Inilah kemenangan mutlak produsen, di mana mereka berhasil membuat barang yang masih utuh terasa, seperti barang rongsokan di mata pemiliknya sendiri. Ingat tidak zaman di mana kita bisa membuka casing belakang HP hanya dengan kuku, lalu mencopot baterainya sendiri saat sedang hang? Zaman itu sudah jadi sejarah kuno. Sekarang, hampir semua HP dirancang seperti benteng yang terkunci rapat. Semuanya dilem dengan perekat industri yang sangat kuat dan menggunakan baut-baut dengan bentuk kepala yang aneh. Mereka sengaja menciptakan desain yang intimidatif agar pengguna biasa, bahkan teknisi berpengalaman sekalipun, merasa ngeri saat ingin mencoba membongkarnya. Langkah ini adalah upaya sistematis untuk membunuh ekosistem jasa servis independen. Dengan membuat perangkat yang luar biasa sulit dibuka, pabrikan secara tidak langsung memaksa kita untuk hanya datang ke service center resmi yang harganya sudah kita bahas tadi, selangit. Mereka menciptakan sebuah ekosistem tertutup di mana hanya mereka yang memegang kunci untuk masuk ke dalam perangkat yang sebenarnya sudah kita beli lunas dengan uang kita sendiri. Bahkan jika ada teknisi jenius yang berhasil membongkar HP tersebut tanpa merusak bodinya, mereka tetap akan dihadang oleh tembok besar bernama digital pairing. Beberapa brand besar mulai menanamkan chip proteksi di setiap komponen, mulai dari layar, baterai, hingga modul kamera. Jadi meskipun kamu mengambil layar asli dari HPE yang tipenya sama persis, sistem akan menolak part tersebut dan memunculkan peringatan bahwa komponen itu tidak asli hanya karena nomor serinya tidak terdaftar di server mereka. Ini adalah bentuk sabotase teknologi yang sangat nyata. Bayangkan, barangnya asli, fungsinya normal, tapi perangkatmu sengaja dibuat cacat fiturnya hanya karena kamu tidak memperbaikinya di tempat mereka. Hal ini membuat tukang servis pinggir jalan kehilangan tajinya. Mereka tidak lagi hanya melawan baut dan lem, tapi harus melawan algoritma dan sistem penguncian digital yang sengaja dibuat untuk mematikan usaha mereka. Penting untuk kita sadari bahwa semua kerumitan ini bukan dilakukan demi alasan keamanan atau kenyamanan pengguna, melainkan demi kontrol penuh. Pabrikan ingin memastikan bahwa alur hidup perangkat mereka tetap berada dalam pengawasan mereka, dari mulai pembelian hingga akhirnya dibuang. Dengan membatasi akses perbaikan, mereka memegang kendali atas kapan sebuah perangkat dianggap mati dan kapan kamu harus mengeluarkan uang lagi untuk membeli unit baru. Ketika kita kehilangan hak untuk memperbaiki, kita sebenarnya kehilangan hak atas kepemilikan barang tersebut sepenuhnya. Kita hanya seperti menyewa perangkat dengan jangka waktu tertentu sampai pabrikan memutuskan untuk tidak lagi mendukung atau mempersulit perbaikannya. Ini adalah kenyataan pahit di balik desain HP yang tipis dan elegan. Di balik kemewahan itu ada rantai digital yang mengikat kita agar terus bergantung pada satu pintu saja. Karena harga suku cadang orisinal di pusat servis resmi seringkali tidak masuk akal, banyak dari kita akhirnya melirik jasa servis pinggir jalan sebagai alternatif terakhir. Namun, disinilah perjudian dimulai. Pasar saat ini dibanjiri oleh komponen KAWE, tiruan, atau istilah halusnya kualitas original pabrik yang sebenarnya punya standar kualitas sangat meragukan. Memilih part yang murah memang terasa menolong dompet di awal, tapi seringkali itu hanyalah awal dari masalah yang lebih besar. Layar KW misalnya, seringkali memiliki saturasi warna yang menyedihkan, tingkat kecerahan yang rendah di bawah sinar matahari, hingga sensitivitas sentuhan yang sering error. Belum lagi risiko baterai pihak ketiga yang tidak stabil, yang bisa membuat HP panas secara berlebihan, atau bahkan merusak komponen internal lainnya. Niat hati ingin memperpanjang umur HP dengan biaya murah, namun yang kita dapatkan justru perangkat yang tidak lagi nyaman digunakan dan terasa seperti barang rongsokan yang dipaksakan hidup.
Ujung-ujungnya biaya yang kita keluarkan untuk servis ini seringkali menjadi uang hilang yang sia-sia. Kamu mungkin merasa menang karena bisa menghemat 1 atau 2 juta rupiah dibandingkan servis resmi, tapi kegembiraan itu biasanya hanya bertahan sebentar. Ketika suku cadang berkualitas rendah itu mulai menunjukkan gejala kerusakan hanya dalam hitungan minggu atau bulan, kamu akan dihadapkan pada pilihan sulit. Kembali membayar untuk servis ulang atau akhirnya menyerah. Ketidakteraturan kualitas ini merusak kepercayaan kita terhadap jasa servis secara keseluruhan. Muncul rasa trauma psikologis saat kita merasa sudah keluar uang cukup banyak, tapi fungsi HP tidak pernah kembali 100% seperti sedia kala. Pada akhirnya, kita mulai menghitung ulang bahwa biaya servis berulang ditambah rasa stres yang ditimbulkan sebenarnya sudah cukup untuk membayar cicilan HP baru yang jauh lebih terjamin kualitas dan garansinya. Ketidakpastian inilah yang sebenarnya menjadi paku mati bagi industri servis independen. Konsumen zaman sekarang cenderung lebih memilih kepastian daripada spekulasi. Mereka lebih suka membayar harga yang lebih mahal untuk barang baru yang sudah jelas performanya daripada harus berjudi dengan nasib di meja tukang servis yang hasilnya belum tentu bertahan lama. Logika, yang penting bisa nyala, sudah mulai digantikan oleh standar kenyamanan yang tinggi. Kita lebih memilih untuk mengambil cicilan yang pasti setiap bulannya untuk sebuah perangkat segar daripada harus bolak-balik ke toko servis hanya untuk mengeluhkan hal yang sama. Kepraktisan telah memenangkan persaingan melawan idealisme memperbaiki barang. Di mata konsumen modern, waktu dan ketenangan pikiran jauh lebih berharga daripada usaha keras menyelamatkan sebuah perangkat lama yang sudah mulai kehilangan jati dirinya akibat komponen-komponen palsu. Teknologi adalah dunia yang sangat kejam karena ia bergerak dalam hitungan bulan, bukan tahun. HP yang 3 tahun lalu kamu beli dengan harga selangit dan dianggap sebagai puncak teknologi, kini mungkin terasa seperti peninggalan purbakala. Tiba-tiba saja, standar minimal kamera berubah menjadi harus memiliki lensa ultrawide, atau layar harus memiliki refresh rate 120 Hz agar transisinya terlihat mulus. Masalahnya, jasa servis hanya bisa mengembalikan kondisi hardware ke titik nol. Mereka tidak bisa melakukan keajaiban dengan melakukan upgrade spesifikasi internal. Meskipun kamu berhasil memperbaiki layar yang pecah, HP tersebut tetaplah perangkat dengan teknologi lama yang mulai ditinggalkan oleh zaman. Kamu tetap akan merasa tertinggal saat melihat fitur-fitur baru di HP temanmu, seperti kemampuan kecerdasan buatan atau pengisian daya super cepat yang tidak dimiliki perangkatmu. Servis hanya memperbaiki fisik yang rusak, tapi ia tidak bisa memperbaiki rasa ketinggalan zaman yang terus menghantui setiap kali ada peluncuran produk baru di YouTube. Kebutuhan gaya hidup digital kita saat ini bergerak jauh lebih cepat daripada umur fisik hardware itu sendiri. Dulu, orang memakai HP sampai benar-benar hancur atau tidak bisa menyala sama sekali. Tapi sekarang kriterianya sudah bergeser. Kita tidak lagi hanya butuh HP yang sekadar bisa benar atau berfungsi normal untuk telepon dan SMS. Kita butuh perangkat yang relevan dengan tuntutan aplikasi masa kini yang kian rakus memori dan kualitas visual yang semakin tajam. Di titik ini, perbaikan hardware terasa seperti memberikan napas buatan pada seseorang yang sebenarnya sudah ingin pensiun. Meskipun fungsionalitasnya kembali, kegunaannya dalam mendukung produktivitas atau hiburan modern tetap akan terasa sangat terbatas. Membayar mahal untuk memperbaiki teknologi kemarin terasa seperti investasi yang buruk karena pada akhirnya kenyamanan penggunaan sehari-hari jauh lebih berharga daripada sekadar mempertahankan barang lama agar tetap menyala. Kita juga harus jujur pada diri sendiri bahwa di era media sosial ini, fungsi HP bukan sekadar alat komunikasi, melainkan juga bagian dari identitas dan gengsi. Perangkat yang pernah diservis, apalagi jika ada bekas goresan bongkar di bodinya atau warna layar yang sedikit berbeda, jarang sekali bisa memberikan rasa percaya diri yang sama. Ada kepuasan psikologis yang hilang ketika kita tahu bahwa barang yang kita pegang adalah barang cacat yang dipaksakan sehat kembali. Rasa bangga memiliki teknologi terbaru seringkali menjadi faktor penentu yang lebih besar daripada logika perbaikan itu sendiri. Itulah mengapa banyak orang lebih memilih untuk beralih ke unit baru. Mereka bukan hanya membeli fungsi, tapi juga membeli ketenangan pikiran dan status sosial. Barang hasil servis mungkin bisa menyelesaikan masalah teknis, tapi ia tidak akan pernah bisa memberikan sensasi kotak baru dan kesempurnaan produk yang baru saja keluar dari pabrik. Pernahkah kalian mencoba menjual HP
HP yang sudah pernah masuk meja operasi alias diservis. Di pasar barang bekas, status pernah bongkar adalah vonis mati bagi harga jual sebuah perangkat. Begitu calon pembeli tahu bahwa segel mesin sudah rusak atau komponen di dalamnya sudah tidak asli lagi, harga HP tersebut akan langsung terjun bebas. Orang-orang akan selalu dihantui rasa curiga. Ini rusaknya kenapa? Apakah pengerjaannya rapi? Bakal bertahan berapa lama lagi sebelum mati total? Ketidakpastian ini menciptakan jurang harga yang sangat dalam antara unit yang masih perawan dengan unit hasil servis. Di mata kolektor atau pengguna awam sekalipun, HPE yang sudah pernah diservis dianggap sebagai barang berisiko tinggi yang sewaktu-waktu bisa menjadi beban. Akhirnya, meskipun kamu sudah mengeluarkan biaya jutaan rupiah untuk perbaikan, nilai aset tersebut tetap tidak tertolong dan justru membuatmu semakin merugi saat ingin melakukan tukar tambah. Investasi jutaan rupiah untuk servis besar sebenarnya adalah langkah finansial yang kurang bijak dalam jangka panjang. Biaya yang kamu keluarkan untuk mengganti layar atau motherboard tidak akan menambah nilai jual barang tersebut Rp1 pun di mata pasar. Bayangkan kamu membayar 3 juta untuk perbaikan, namun harga jual HP tersebut dalam kondisi sehat sekalipun hanya berkisar di angka 4 juta. Secara matematis, kamu sedang membuang uang untuk menyelamatkan barang yang nilainya terus menyusut. Seringkali akan jauh lebih cerdas jika uang jutaan tersebut dijadikan tambahan modal untuk melakukan strategi trade-in atau tukar tambah ke model terbaru. Dengan menambah sedikit lebih banyak dari biaya servis, kamu mendapatkan barang baru dengan nilai pasar yang jauh lebih stabil dan harga jual yang lebih terjaga di masa depan. Kita harus berhenti melihat servis sebagai cara menyelamatkan uang, karena seringkali itu justru menjadi cara tercepat untuk menghabiskan uang tanpa hasil yang sepadan. Kita semua sebenarnya belajar dari pengalaman pahit orang lain yang pernah terjebak dalam lingkaran setan servis HAPE. Banyak dari kita yang merasa kapok setelah mencoba memperbaiki perangkat lama hanya untuk mendapati bahwa harga jualnya tetap ampas saat kita butuh uang mendesak. Logika pasar sudah berubah. Menjual rugi HP dalam kondisi rusak apa adanya seringkali terasa lebih melegakan daripada memaksakan perbaikan mahal yang tetap tidak akan dihargai oleh orang lain. Ketakutan akan kerugian berlipat ganda, inilah yang membuat opsi beli baru menjadi sangat menggoda dan terlihat lebih logis. Kita memilih untuk memotong kerugian sejak awal daripada harus mengadu nasib dengan hasil pengerjaan teknisi yang tidak bergaransi pasar. Pada akhirnya, keputusan untuk membiarkan HP lama mati dan menggantinya dengan yang baru adalah keputusan pragmatis untuk mengamankan nilai ekonomi yang tersisa di dalam kantong kita sendiri. Ironisnya, setiap kali kita memutuskan untuk membuang HP lama dan membeli yang baru, kita sebenarnya sedang menambah tumpukan dosa terhadap bumi. Gunung sampah elektronik atau e-waste kini menjadi salah satu masalah lingkungan paling kritis di dunia karena mengandung logam berat dan bahan kimia berbahaya. HP yang sebenarnya masih bisa hidup, namun kita telantarkan di laci meja, perlahan-lahan berubah menjadi racun bagi tanah dan air jika tidak didaur ulang dengan cara yang benar. Fenomena ini adalah wajah kelam dari kemajuan teknologi yang kita nikmati setiap hari. Kita sering lupa bahwa di balik kotak putih yang estetik dan layar yang jernih, ada proses eksploitasi alam yang masif dan limbah yang sulit terurai. Keputusan kita untuk tidak melakukan servis bukan hanya soal uang, tapi juga soal bagaimana kita, tanpa sadar berkontribusi pada siklus konsumsi yang sangat tidak ramah lingkungan demi sebuah kenyamanan instan. Namun mari kita jujur, sebagai konsumen, kita tidak bisa sepenuhnya disalahkan atas kekacauan ini. Kita sedang terjebak dalam sebuah permainan yang aturan mainnya sudah disusun sedemikian rupa oleh raksasa teknologi. Mereka mendesain perangkat yang sengaja sulit diperbaiki dan menciptakan ekosistem yang membuat kita merasa tertinggal jika tidak mengikuti tren terbaru. Konsumerisme bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah paksaan sistematis yang menyerang sisi psikologis kita. Pabrikan tahu betul cara memainkan emosi pengguna dengan menghadirkan inovasi yang tampak revolusioner, padahal hanya perubahan minor. Kita hanyalah pemain kecil di atas papan catur industri global yang tujuannya cuma satu, pertumbuhan profit yang tidak ada habisnya. Ketika biaya servis dibuat mahal dan akses suku cadang dibatasi, mereka sebenarnya sedang menggiring kita ke satu-satunya jalan keluar yang mereka inginkan, yaitu kasir toko untuk melakukan transaksi baru. Mungkin satu-satunya cara untuk memutus rantai ini adalah dengan adanya regulasi yang lebih keras dari pemerintah, seperti memaksa pabrikan menyediakan suku cadang murah hingga 10 tahun ke depan. Tanpa aturan yang melindungi hak konsumen untuk memperbaiki barangnya sendiri, kita akan terus berada di bawah kendali produsen.
Kita butuh jaminan bahwa sebuah perangkat yang kita beli dengan harga mahal tidak akan menjadi sampah hanya karena kerusakan kecil di tahun kedua pemakaiannya. Tapi selama hukum siapa yang punya modal, dia yang menang masih berlaku, pilihan kita tetap akan terasa pahit dan terbatas. Kita akan terus berada dalam dilema antara ingin menjadi pahlawan lingkungan dengan memperbaiki barang lama, atau menjadi manusia pragmatis yang memilih beli baru demi kelancaran aktivitas sehari-hari. Pada akhirnya, sampai sistem ini berubah, logika efisiensi akan selalu menang mengalahkan idealisme kita untuk merawat apa yang sudah kita punya. Pada akhirnya, jasa servis HP tidak benar-benar mati karena para teknisinya kehilangan keahlian, melainkan karena ekosistem teknologi saat ini memang tidak menginginkan mereka untuk tetap hidup. Kita sedang berada di era di mana kepraktisan telah menggantikan ketahanan dan efisiensi biaya jangka pendek lebih dihargai daripada upaya merawat barang. Beli baru kini bukan sekadar soal gaya-gayaan, tapi telah menjadi langkah paling logis untuk mengamankan waktu, tenaga, dan ketenangan pikiran kita dari drama perbaikan yang tak kunjung usai. Dunia sudah berubah menjadi tempat yang lebih dingin bagi barang-barang lama. Mereka tidak lagi dipandang sebagai teman setia, melainkan sekadar alat habis pakai dengan masa kedaluarsa yang ketat. Jika besok pagi HP kamu rusak, cobalah berhenti sejenak dan hitung kembali secara jujur. Apakah perangkat itu memang layak diselamatkan dengan biaya besar, atau sebenarnya itu adalah sinyal dari sistem bahwa sudah waktunya kamu melepaskannya? Keputusan ada di tanganmu, tapi ingatlah bahwa di balik setiap pilihan, ada harga yang harus dibayar, baik oleh dompetmu maupun oleh bumi kita. Kalau kamu merasa pembahasan ini ngena banget dengan kondisi HP di laci mejamu, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan bedah teknologi lainnya. Tulis di kolom komentar menurut kamu lebih baik servis sampai titik darah penghabisan atau langsung ganti baru. Bagikan juga video ini ke teman kamu yang layarnya masih retak tapi ragu mau benerin, siapa tahu ini jawaban yang mereka butuhin.